Semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan memberikan 6 resep masakan yang simpel dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali dinikmati karena sebentar lagi tuh mau puasa. Jadi kalian yang bingung mau masak apa, kalian bisa coba resep ini ya teman-teman. Untuk resepnya itu gampang dan bahan-bahannya juga simpel. So untuk selanjutnya silahkan cek aja video saya ini sampai selesai ya. Dan untuk video lainnya kalian tinggal scroll aja karena aku udah bagikan banyak resep di sana. Selamat menonton, terima kasih. Setengah potong pepaya muda. Ini udah aku kupas, kemudian isinya juga udah aku buang. Aku cuci bersih biar tidak kena getahnya, jadi agak pahit ya kalau kena getahnya. Kemudian ini aku akan potong. Ini aku belah menjadi 3 bagian ya, kayak gini, karena aku mau memotongnya kayak korek api memanjang kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian ada cara lain memotongnya, sesuaikan selera kalian aja ya. Di video sebelumnya aku juga udah membagikan resep olahan dari pepaya muda, tapi waktu itu aku membagikannya tumisan ya teman-teman. Dan ini yang untuk campurannya aku tambahkan juga tempe. Ini aku potong-potong aja tempenya, aku gunakan 1/3 potong aja untuk tempenya. Kalau kalian nggak suka tempe, bisa digantikan juga dengan tahu ya teman-teman. Lanjut, ini aku tambahkan juga kacang panjang. Kebetulan di rumah itu lagi ada stok kacang panjang, jadi aku tambahkan aja. Ini aku potong-potong ya. Aku tuh kalau motong tuh biar lebih gampang, aku gunakan pisau kayak gini ya, jadi agak mager kalau harus motong satu-satu. Kemudian aku juga tambahkan irisan bawang merah. Nah, ini untuk bahan-bahannya udah aku siapkan semuanya di sini ya. Aku tambahkan juga cabai rawit hijau. Ini aku tambahkan utuhan ya teman-teman. Buat kalian yang suka pedas, pastinya kalian akan suka kalau ditambah ini. Untuk resep selengkapnya cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Selanjutnya untuk bumbunya aku chopper aja biar mengikat waktu. Tapi kalau kalian mau diulek silakan. Ini aku masukkan ke ketumbarnya. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri. Kemudian kita tutup lalu dicoper ya. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan. Kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku tumis dulu bawang merah yang udah aku iris tadi. Aku sengaja kasih bawang merahnya double ya teman-teman, karena aku lebih suka kalau masak itu menggunakan bawang merah yang agak banyakan, karena menurutku rasanya itu lebih enak. Selanjutnya aku akan masukkan bumbu yang udah aku chopper tadi. Kemudian ini aku akan tumis sampai bumbunya ini matang ya, jadi biar aromanya itu lebih mantul nanti kalau udah matang. Kemudian aku tambahkan serai, lengkuas, serta daun jeruk ya. Ini daun jeruknya aku pecah-pecah aja, bisa juga tambahkan daun salam. Kemudian aku masukkan juga tempe yang udah aku potong tadi. Untuk tempenya sengaja aku nggak goreng terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan juga kunyit bubuk dan lada bubuk, lalu tumis lagi. Nah, ini udah agak kering ya. Kemudian tidak lupa aku tambahkan juga cabai rawit yang hijau. Aku tuh suka kalau masak dikasih cabai utuhan kayak gini. Buat kalian yang gak suka pedas, kalian gak perlu tambahkan ya. Nah, ini udah matang bumbunya. Kemudian aku masukkan juga kacang panjang serta pepaya mudanya. Ini aku tumis sebentar aja ya. Lanjut, aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya kalian tinggal sesuaikan aja ya teman-teman. Kalian mau yang kuahnya banyak atau yang kuahnya sedikit.
karena aku tim yang suka kuahnya banyak, jadi ini aku tambahkan lagi. Tidak lupa juga aku tambahkan santan instan. Kalau kalian ada santan yang masih fresh juga boleh gunakan santan yang masih fresh. Kemudian ini aku aduk-aduk ya sampai santannya itu merata, karena ini agak sedikit menggumpal. Nah kayak gini. Nah ini kayaknya kuahnya agak kurang, nanti aku akan tambahkan lagi. Kemudian aku tambahkan juga kaldu ayam, aku tambahkan juga garam serta gula ya tadi teman-teman, maaf videonya tuh skip. Nah ini udah kayak gini, ini tunggu aja sampai sayurannya tuh matang. Jangan lupa juga tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Ini sering aku aduk-aduk ya biar santannya itu tidak pecah. Dan ini udah matang, siap untuk aku sajikan ke dalam mangkok seperti ini teman-teman. Nah ini tuh warnanya cantik banget dan kuahnya juga kental. Untuk sayurannya tadi juga semuanya udah matang. Nah ini aku tambahkan sedikit kuah lagi ya, dan itu lihat cabai rawit hijaunya itu bikin menggugah selera ya. Nah tidak lupa juga aku akan taburi bawang goreng biar rasanya itu lebih mantul. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini aku tambahkan lagi bawang gorengnya. Di sini saya sudah menyediakan satu ikat kangkung. Saya menggunakan kangkung yang dipotong itu ya, bukan yang kangkung cabut. Jadi bagian batangnya itu lebih besar ukurannya. Ini aku pisahkan ya antara batang serta daunnya biar nanti itu matangnya barengan. Ini aku pisahkan dulu yang bagian daunnya aku taruh di sini, kemudian nanti yang bagian batangnya itu belakangan. Oke, ini yang daunnya udah selesai. Kemudian untuk batangnya aku ambil yang bagian atas aja, kemudian aku belah menjadi dua bagian seperti ini biar tuh cepat empuk, dan takutnya kalau di dalamnya itu ada kotoran. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan cuci dulu kangkungnya. Ini aku cuci beberapa kali ya biar lebih bersih. Selanjutnya ini aku akan rendam terlebih dulu kangkungnya biar nanti itu bisa lebih bersih. Kemudian ini untuk tangkainya sama aku cuci bersih, kemudian aku rendam sebentar, baru setelah itu nanti semuanya aku akan bilas ya. Selanjutnya ini aku akan siapkan bumbunya. Aku iris-iris 3 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, diiris seperti ini aja. Atau kalau kalian mau diulek juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing. Selanjutnya aku akan iris juga cabai rawitnya. Ini aku menggunakan 5 buah aja ya. Aku lagi nggak pengen makan yang agak pedas. Kemudian sisihkan. Ini aku tambahkan juga 1 buah cabai keriting. Selanjutnya ini aku tambahkan juga 1 buah tomat. Kemudian aku potong menjadi beberapa bagian, kira-kira ukurannya segini ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya udah selesai. Ini ada terasi, kemudian ini bahan-bahan isinya. Ini aku tambahkan sedikit lengkuas ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kemudian ini aku tambahkan sedikit minyak buat menumisnya.
Lalu aku masukkan bawang merah, bawang putih, serta lengkuasnya. Aku tuh suka sekali kalau tumis sayuran atau tumisan lainnya itu dikasih lengkuas, karena menurutku rasanya itu lebih enak. Tapi kalau teman-teman nggak suka bisa di skip ya. Kemudian ini aku masukkan juga cabai rawit serta cabai keritingnya. Ini tumis sebentar aja sampai aroma harumnya itu keluar. Kemudian ini aku masukkan terasi. Ini aku menggunakan sedikit aja terasinya. Lalu aku masukkan juga tomat serta batang dari daun kangkung tadi. Kemudian aku tambahkan sedikit aja air ya, biar tidak gosong. Ini aku aduk-aduk sebentar biar agak layu tangkainya. Nah, selanjutnya ini aku akan masukkan daun dari kangkung. Kemudian harus ekstra hati-hati ya kalau kalian mau membalik, karena bagian bawahnya itu masih mentah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam, aku tambahkan juga sedikit gula, kemudian aduk lagi. Ini udah hampir matang ya, tinggal sebentar lagi, dan warnanya tuh tetap cantik ya teman-teman. Terakhir aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar penampilannya itu tetap hijau dan cantik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah matang, kemudian aku akan matikan api dan akan tiriskan juga ke dalam piring. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Simpel banget ya cara bikinnya. Ini cocok sekali buat teman-teman, khususnya teman-teman kos. Dan hasilnya seperti ini. Tumis kangkungnya ini masih hangat ya, dan cocok sekali kalau dimakan dengan menggunakan nasi hangat seperti ini. Di sini aku sudah menyediakan setengah potong tempe, kemudian ini aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Ini aku potongnya agak kecil ukurannya. Ini akan saya potong separuh lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Buat kalian yang nggak suka tempe, kalian bisa mengganti dengan tahu juga boleh ya teman-teman. Cuman karena aku tuh lagi pengen makan tempe, jadi aku gunakan tempe untuk bahan kali ini. Nah, untuk perbumbuannya kali ini aku akan ulek aja biar serasa seperti masakan kampung ya. Ini untuk cabai rawitnya aku gunakan lumayan banyak. Ini ada bawang putih, kemiri, kemudian aku tambahkan juga ketumbar. Kemudian ini aku akan tambahkan juga kunyit bubuk, karena kebetulan stok kunyit yang masih fresh tuh habis. Kemudian aku juga tambahkan lada bubuk. Aku tambahkan juga garam ya, biar lebih gampang untuk diuleknya. Nah, kemudian ulek aja sampai halus. Tapi kalau kalian mau tambahkan cabai keriting juga boleh ya teman-teman. Cuman stok cabai keriting kebetulan di rumah tuh udah habis, jadi aku gunakan cabai rawit semuanya aja. Ini aku ulek
aku kalau masak masakan kampung seperti ini biasanya nguleknya itu nggak begitu halus ya, agak ada tekstur yang kasar kayak gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasil ulekan sambalnya. Nah, ini untuk bahan-bahan dan bumbunya ini udah aku siapkan semua. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman, apa aja bahan apa aja yang aku butuhkan, semuanya udah aku tulis di sana. Dan sekarang aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang merahnya. Ini aku tumis agak sedikit kecoklatan ya, biar aromanya itu keluar. Nah, kurang lebih seperti ini udah agak layu. Aku masukkan juga bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini kayaknya minyaknya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan sedikit lagi, takutnya sambalnya itu nggak matang. Jadi kalau nggak matang itu akan langu rasanya. Kemudian tumis sampai semua bumbunya itu matang ya. Kemudian ini aku masukkan juga kayak serai, lengkuas, serta daun jeruk. Nah, untuk daun salamnya kalian juga bisa tambahkan ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan tempenya. Ini untuk tempenya aku tumis sebentar aja biar sampai setengah matang kayak gitu tempenya. Tapi kalau kalian suka tempenya itu yang agak mentahan, nggak perlu ditumis seperti ini juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Karena aku penyuka pedas, ini aku tambahkan juga cabai rawit hijau utuhan kayak gini. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kalian mau yang kuahnya itu banyak atau sedikit, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian ini aku akan masukkan santan instan. Kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur ya. Kemudian ini aku akan tambahkan kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, gula. Nah, setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan mie ya teman-teman. Ini aku masak sebentar aja, kira-kira minyak itu setengah matang, karena nanti pas apinya dimatikan minyak itu bisa matang sendiri ya, karena kan kuahnya ini panas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Nah, setelah seperti ini matikan api dan ini siap untuk disajikan ya. Ini aku taruh ke dalam mangkok seperti ini. Dan untuk cabai yang hijau yang aku masukkan tadi juga udah matang. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Ini kuahnya tuh kental dan menurut aku rasa pedasnya udah pas. Kebetulan hari ini aku kasih cabai yang lumayan banyak. Nah, biar lebih enak lagi, di atasnya ini aku akan taburi bawang goreng seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan 2 buah terong. Aku menggunakan terong yang ukuran sedang seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini bagian atasnya nggak aku buang, cuman aku buang bagian ininya aja yang apa namanya ini yang agak hijau di bawah ini.
Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman, maaf terongnya kurang begitu cantik penampilannya, tapi nanti bagian yang hitam-hitam itu aku akan buang. Nah ini aku akan belah menjadi 4 bagian karena ini agak kecil ya, yang ini yang satunya nanti aku akan belah menjadi 6 bagian karena yang satunya itu ukurannya agak gede. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan terong yang agak panjang itu juga nggak apa-apa ya, sesuai yang ada aja. Nah setelah seperti ini aku akan lanjut untuk menggoreng ya. Ini aku siapkan minyak, sambil nunggu minyaknya panas ini aku akan iris dulu 1 buah tomat. Ini aku akan iris menjadi beberapa bagian ya, biar nanti pas digoreng itu cepat matang, jadi aku akan potong-potong lagi. Untuk tomatnya kalian juga bisa menggunakan tomat hijau, tapi kali ini aku menggunakan tomat yang udah merah kayak gini ya teman-teman. Nah ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya. Untuk resep selengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semuanya apa yang aku butuhkan di sana. Jadi kalian tinggal klik aja ya. Nah ini minyaknya udah panas. Kemudian aku akan masukkan terongnya. Ini aku masak sampai terongnya itu matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik. Nah ini aku rasa bagian bawahnya udah matang, kemudian aku akan balik lagi kayak gini. Ini jangan terlalu lama ya teman-teman masaknya, karena cepet banget goreng terong itu. Nah kurang lebih seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Karena minyaknya ini terlalu banyak, jadi aku nanti akan kurangin, terus sisanya mau tak bikin goreng sambalnya ya. Aku di sini juga tambahkan sedikit terasi, tapi terasinya belum matang. Tapi untuk terasinya di akhir nanti aku akan masukkan ya teman-teman. Ini aku masukkan dulu cabai-cabian, ada bawang merah, bawang putih, kemudian aku masukkan juga tomat yang udah aku iris tadi. Oh iya, biar sambalnya lebih gurih, ini aku tambahkan juga 2 buah kemiri ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip aja. Terakhir aku akan masukkan terasinya. Ini aku tambahkan sedikit aja ya. Nah setelah seperti ini matikan api dan aku akan ulek menggunakan cobek aja biar lebih kerasa ya, karena kalau menggunakan chopper itu nanti teksturnya terlalu lembut dan menurutku tuh rasanya kurang pas kalau terlalu lembut. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur atau kaldu ayam juga boleh. Kemudian aku tambahkan juga ini gula merah bubuk ya teman-teman. Kemudian aku akan ulek sampai agak halus aja, jangan terlalu halus. Tapi kalau kalian suka yang teksturnya tuh lembut halus kayak gitu nggak apa-apa ya, karena setiap orang tuh seleranya beda-beda ya teman-teman. Nah ini aku ulek kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini menurutku teksturnya udah pas. Kemudian aku masukkan terong yang udah aku goreng tadi. Kemudian aku pecah-pecah kayak gini biar sambalnya itu meresap. Dan udah jadi ya teman-teman, seperti ini hasilnya, dan ini tuh sudah siap untuk dinikmati.
Nah, di sini aku udah sediakan nangka muda. Ini tadi udah aku rebus ya teman-teman, nangka mudanya. Kemudian ini aku akan potong, dan untuk bagian tengahnya aku akan buang aja karena takutnya agak pahit. Kemudian aku akan iris juga kacang panjangnya. Ini aku kasih sedikit sayuran ya teman-teman, biar sayurannya itu beraneka macam. Tapi kalau kalian mau tambahkan sayuran lain juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian ini aku akan tambahkan satu buah rebung. Ini aku menggunakan rebung yang masih muda, jadi ini tuh lebih empuk ya teksturnya, beda dengan rebung yang udah tua. Ini aku iris-iris juga. Kemudian ini aku tambahkan satu buah terong ungu. Untuk terongnya aku nggak mau dikupas ya, tapi kalau kalian mau dikupas juga boleh, sesuai selera kalian aja. Kemudian ini aku akan belah menjadi dua bagian biar cepat empuk. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku tambahkan juga jagung manis. Ini aku tambahkan setengah potong aja jagung manisnya, biar ada campuran aneka macam sayuran. Kemudian ini aku akan potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, kayak gini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Karena aku mau yang rasanya agak sedikit pedas, ini aku akan iris cabai rawit. Tapi kalau teman-teman takut pedas, kalian bisa gunakan cabai keriting ya teman-teman. Ini aku potong-potong kayak gini aja, kemudian sisihkan. Selanjutnya ini aku tambahkan juga 3 siung bawang merah, kemudian aku iris-iris juga. Nah, ini untuk bahan-bahan dan bumbunya udah aku siapkan semua. Jadi kalau kalian mau tahu bahan apa yang aku butuhkan, kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya, bahan apa dan bumbu apa yang aku butuhkan. Selanjutnya ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang merah. Ini aku tumis sampai warnanya sedikit kecoklatan ya. Selanjutnya ini aku akan masukkan bumbu lainnya, ada cabai-cabean, lengkuas, serta daun jeruk. Karena kebetulan stok daun salamku habis, jadi aku skip aja ya teman-teman. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar. Selanjutnya aku akan tambahkan air. Untuk takaran air kalian kira-kira aja ya teman. Ini aku akan tambahkan agak banyak karena ini porsinya lumayan banyak. Kemudian aku akan masukkan jagung manis, karena jagung manis itu matangnya agak lama, jadi aku masukkan di awal. Kemudian ini aku akan masukkan bumbu instan. Di sini aku menggunakan bumbu bambu ya teman-teman. Atau kalau kalian suka merek lainnya bisa gunakan merek yang kalian suka. Kemudian ini aku akan aduk-aduk seperti ini. Setelah mendidih, ini aku masukkan kacang panjangnya. Kemudian aku masukkan juga rebungnya serta mangga mudanya. Kemudian aduk sebentar. Ini aku masak sampai setengah matang ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 saset santan instan. Kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh. Kemudian aduk-aduk
sampai santannya itu tercampur merata dan tidak menggumpal ya, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian bisa tambahkan bumbu yang sesuai selera kalian. Nah, ini udah setengah matang seperti ini. Terakhir aku akan masukkan terong, karena terong ini cepat matang, jadi aku masukkan di akhir ya. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini teman-teman. Aromanya itu udah kerasa sekali. Tuh kan, enak banget pokoknya. Ini kuahnya juga kental. Di sini aku udah menyediakan satu buah pepaya muda. Ini aku akan kupas terlebih dulu ya teman-teman, karena ini agak lengket, ada getahnya. Ini aku cuci bersih dulu. Ini ukurannya lumayan besar, tapi aku nanti mau lihat ya, kalau satu kebanyakan kemungkinan aku masak separuhnya aja. Nah, ini udah selesai aku kupas, kemudian aku serut menggunakan serutan kayak gini teman-teman. Serutan ini tuh gampang banget dan hasilnya itu lumayan cepat daripada menggunakan serutan yang agak kecil itu. Untuk pepayanya aku gunakan separuh aja ya teman-teman. Ternyata kalau aku gunakan satu terlalu banyak, dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini tuh cantik sekali hasilnya. Oke, ini aku akan lanjutkan. Selanjutnya untuk tambahannya, ini aku akan tambahkan tempe. Aku gunakan 1/3 potong aja ya. Kemudian aku iris-iris kayak gini. Kemudian untuk bumbunya ini aku akan iris-iris aja biar lebih gampang, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya. Ini aku iris dulu bawang merahnya, kemudian sisihkan. Lanjut aku akan iris-iris juga bawang putihnya. Kemudian aku akan iris juga cabai rawit. Aku gunakan 5 buah cabai rawit aja. Untuk masakan kali ini aku akan masak nggak begitu pedas ya teman-teman. Kalau kalian ada cabai keriting yang warna hijau juga nggak apa-apa, kalian ganti dengan cabai keriting. Kemudian sisihkan ya. Lanjut ini aku akan iris-iris juga cabai rawit merahnya. Aku gunakan 4 buah aja karena kebetulan hari ini tuh lagi nggak enak perut aku, jadi aku masaknya dikit aja untuk cabai-cabiannya. Lanjut sisihkan ya. Kemudian untuk tempenya ini aku akan goreng setengah matang aja, jangan terlalu kering. Tapi kalau kalian mau yang lebih kering juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya. Jadi kalau kalian
mau cek selengkapnya, cek aja di kolom deskripsi. Ini aku juga tambahkan ikan teri juga ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dulu. Ini aku akan tumis sampai aromanya tuh keluar, agak sedikit kecoklatan gitu. Lanjut, ini aku akan tumis bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Kemudian ada daun jeruk serta lengkuasnya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit gula merah, atau kalau kalian nggak ada bisa ganti dengan gula putih juga nggak apa-apa ya. Kemudian ini aku masukkan pepaya mudanya. Kemudian aduk ya biar semuanya tercampur merata. Untuk tumisan ini nggak aku tambahkan air ya, karena nanti akan keluar airnya. Kemudian aku tambahkan bumbunya, ada garam serta kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan juga sedikit merica tadi. Aduk-aduk biar bumbunya tercampur merata. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan sedikit kecap manis ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk biar tercampur merata. Lanjut, aku masukkan juga tempe yang udah aku goreng tadi. Kemudian aduk lagi. Tunggu sampai pepayanya matang ya. Jangan lupa tes rasa juga. Ini aku akan tutup aja ya biar lebih cepat. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tumis pepaya muda, ikan teri serta tempe pun siap disajikan. Ini cocok sekali dinikmati dengan menggunakan nasi hangat. Jadi buat teman-teman yang bingung hari ini kalian mau masak apa, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Selain simple, ini juga murah meriah.